Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Zlatan Ibrahimovic meninggalkan lapangan pada menit 79 pertandingan Serie A di Napoli karena cedera hamstring. Namun bintang Swedia itu masih sempat memberi Milan keunggulan dengan sundulan dari tepi kotak penalti pada babak pertama sebelum membelokkan umpan silang dari Ante Rebic selang 9 menit setelah turun minum. Dries Mertens membalaskan satu gol untuk Napoli hanya setelah 1 jam pertandingan. Gelandang pinjaman dari Chelsea, Timothy Bakayoko dikeluarkan dari lapangan 2 menit kemudian untuk pelanggaran keduanya. Sementara itu, Jens Peter Hauge menambahkan 1 gol Rossoneri menjelang laga berakhir. Zlatan Ibrahimovic yang sudah berusia 39 tahun itu mengoleksi 10 gol dalam 6 pertandingan Liga musim ini. 2 golnya ke gawang Napoli pada pertandingan Senin dini hari membawanya ke puncak top skor Serie A. 10 gol itu berjarak 2 gol di atas Cristiano Ronaldo yang mencetak 2 gol saat Juventus menang 2-0 atas Cagliari. Di bawah mereka berdua masih ada Romelu Lukaku dari Inter dengan 7 gol dan Andrea Belotti dari Napoli dengan 6 gol. Inter tampil hebat pada laga Minggu malam 22 November 2020 setelah membalikan skor ketertinggalan 0-2 dari Torino menjadi menang 4-2. 4 gol balasan Inter terbentang sejak menit 64 sampai 2 menit memasuki masa injury time babak kedua. Diawali oleh Alexis Sanchez, disusul 2 gol Romelu Lukaku, dan diakhiri dengan gol Lautaro Martinez. Dengan kemenangan ini, maka Inter naik ke posisi kelima klasemen Serie A dengan 15 poin, hasil dari 4 kali menang, 3 imbang, dan sekali kalah. Mantan pemain Manchester United, Romelu Lukaku bukan hanya mencetak 2 gol dalam kemenangan Inter Milan 4-2 atas Torino, tetapi juga mencatatkan 2 assist, masing-masing 1 untuk gol Alexis Sanchez pada menit ke-64 dan gol masa injury time dari Lautaro Martinez. Dengan prestasinya itu, maka sang striker Belgia naik ke posisi ketiga klasemen top skor Serie A dengan koleksi 7 gol dan 2 assist. Lukaku merayakan assist-nya untuk Lautaro Martinez dengan adegan tembak-tembakan melawan sang pemain Argentina tersebut. Liverpool menang 3-0 atas Leicester City pada Senin dini hari 23 November 2020. Pasukan Jurgen Klopp itu masih berada di belakang Tottenham Hotspur karena kalah selisih gol. Tetapi cara mereka menang memberi peringatan kepada semua klub lain yang berharap untuk merebut gelar juara dari sang juara bertahan. Liverpool juga membuat rekor baru dari 64 laga Liga Kandang tidak terkalahkan, memecahkan rekor terbaik mereka sebelumnya yang dibuat antara Februari 1978 sampai Januari 1981, dengan rekor itu pada waktu itu diakhiri oleh Leicester City juga. Saat ini, The Reds memastikan bahwa sang serigala tidak merampok rangkaian kemenangan kandang mereka tersebut. Liverpool meraih kemenangan terbaru ini di tengah krisis cedera dan sakit yang menghalangi Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, dan Mohamed Salah untuk turun ke atas lapangan. Mantan pemain Manchester United selama 9 tahun, Jonny Evans, berjasa mencetak 1 dari 3 gol Liverpool ke gawang Leicester City. Tim asuhan Jurgen Klopp memimpin pada pertengahan babak pertama ketika Jonny Evans menyundul bola hasil sepak pojok ke gawangnya sendiri, dan keunggulan digandakan 4 menit sebelum jeda ketika operan kesana kemari sebanyak 30 kali dari para pemain Liverpool, diakhiri dengan sundulan Diogo Jota menyambut umpan silang akurat dari Andy Robertson. Leicester City membaik sedikit pada paruh kedua, tetapi tetap Liverpool yang mendominasi. Jonny Evans sekali lagi nyaris mencetak gol bunuh diri setelah menyundul bola ke tiangnya sendiri, dan 2 serangan dari Roberto Firmino serta Sadio Mane digagalkan oleh tiang gawang dan penjaga gawang Kasper Schmeichel. Sundulan dari Roberto Firmino 4 menit jelang akhir memastikan 3 gol The Reds atas pasukan yang diasuh oleh mantan manajer Liverpool Brendan Rodgers.
Pemain muda Inggris Dominic Calvert-Lewin mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Everton di Fulham yang berakhir dengan skor 2-3 untuk keunggulan di Toffees. Dengan 2 golnya itu maka ia menjadi pemain Liga Inggris pertama yang mencapai 10 gol dalam 9 pertandingan saja, sekaligus memuncaki top skor Premier League. Semua pemain Liga Inggris sebelum ini butuh setidaknya 10 games untuk mencapai 10 gol. Antara lain Sergio Aguero pada musim 2014-15, Jamie Vardy juga sama 10 pertandingan untuk 10 gol pada musim 2015-2016, dan bahkan juga Mohamed Salah butuh 12 game untuk mencapai 10 golnya pada musim 2017-18. Jika dihitung gol-golnya di Carabao Cup, pertandingan persahabatan Inggris dan UEFA Nation League, maka Dominic Calvert-Lewin sudah mencetak 15 gol total pada musim 2020-21 ini. Bek kiri Prancis Luka Digne yang disia-siakan oleh Barcelona pada tahun 2018 mencatatkan 2 assist pada kemenangan Everton di kandang Fulham pada Minggu 22 November malam. Kedua assist Digne datang dengan gaya dan dari posisi yang sama dari sisi kiri kotak penalti lawan dengan umpan melambung. Satu disepak oleh Calvert-Lewin, satu lagi oleh sundulan Abdoulaye Doucouré. Henrikh Mkhitaryan mencetak 2 gol dalam kemenangan AS Roma 3-0 atas Parma. Jumlah gol yang disumbangkan Mkhitaryan pada Roma musim 2020-21 ini, 5 gol, sudah sama banyaknya dengan 5 gol yang dicetaknya selama 2 musim membela Manchester United, 2016 sampai 2018, dengan 4 gol pada musim pertama dan 1 gol pada musim keduanya. Setelah sempat disamai poinnya oleh Atletico Madrid, Real Sociedad menjauh 3 poin di atas pasukan Diego Simeone itu pada Senin dini hari, usai menang 0-1 di kandang tim promosi Cadiz. Sociedad kini 23 poin dari 10 pertandingan, sementara Atletico 20 poin dari 8 laga. Tottenham Hotspur berhasil memuncaki klasemen Premier League dengan poin 20 sama dengan Liverpool, tetapi pasukan Jose Mourinho itu unggul selisih gol plus 12 dibandingkan dengan The Reds yang hanya memiliki plus 5. Spurs menang 2-0 atas musuh berat mereka Manchester City pada hari Sabtu 21 November dengan 1 gol Son Heung-min dan kemudian 1 gol lagi dari Giovanni Lo Celso. Usai mencetak gol dalam laga melawan Manchester City, Son Heung-min sempat menduduki puncak top skor Premier League selama kira-kira 20 jam saja dengan 9 gol. 1 di atas Mohamed Salah dari Liverpool dan Jamie Vardy dari Leicester City. Tetapi setelah Dominic Calvert-Lewin mencetak 2 gol dalam kemenangan Everton 2-3 di kandang Fulham pada Minggu petang 22 November 2020, pemain muda Inggris itu memuncaki daftar top skor Liga Inggris dengan 10 gol. Manchester United berhasil mengalahkan West Brom pada ajang Premier League di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak November 2015. Waktu itu skor 2-0. Setelah gagal memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka tanpa mencetak gol, draw 1 kali dan kalah 1 kali. United memenangkan laga Liga kandang pertamanya pada musim ini mengakhiri 6 pertandingan berturut-turut kandang tanpa kemenangan. Draw 3 kali, kalah 3 kali sejak Juli 2020, yaitu 5-2 melawan Bournemouth. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. The Gunners tampil buruk sekali lagi dan percobaan serangan dari Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-60 adalah yang pertama dari 2 tembakan tepat sasaran mereka ke gawang Leeds United. Arsenal faktanya hanya mencetak 1 gol Premier League, penalti Aubameyang melawan Manchester United dalam 5 pertandingan terkininya sejak 4 Oktober. Jumlah gol Arsenal sejak awal musim 2020-21 10 gol, sama banyaknya dengan yang dicetak oleh striker Everton Dominic Calvert-Lewin, 10 gol juga. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa tandukan Nicola Pepe ke arah pemain Leeds United yang berujung kartu merah tidak bisa diterima.
Manajer asal Spanyol itu mengulangi kata tidak bisa diterima sebanyak 2 kali, menandakan kemarahan luar biasa dari Mikel Arteta. Pepe merupakan pemain termahal The Gunners didatangkan pada Agustus 2019 dengan harga 1,3 triliun rupiah dari Lille. Tadi malam dia menyumbangkan 0 gol, 0 assist, nihil umpan kunci, dan 1 kartu merah. Sungguh luar biasa. Mikel Arteta mengaku biasanya dia tidak senang dengan hasil imbang, tetapi sekali ini terpaksa merasa senang mengingat situasi yang dihadapinya. Arsenal bermain dengan 10 orang saja sejak awal babak kedua, menderita 3 tembakan mengenai mistar dan tiang gawang sepanjang 90 menit, dengan 2 diantaranya terjadi pada masa injury time. Jadi hasil imbang 0-0 terasa sangat melegakan. Atletico Madrid sempat sama poin dengan pemimpin La Liga Real Sociedad selama sekitar 24 jam setelah mereka mengalahkan Barcelona 1-0. Tim asuhan Ronald Koeman itu sekarang terpaut 9 poin jauhnya di bawah 2 teratas tim La Liga. Pemain Belgia Yannick Carrasco mencetak satu-satunya gol beberapa detik sebelum babak pertama usai berkat kesalahan kiper Marc-Andre ter Stegen yang mencoba merebut bola darinya dari dekat garis tengah lapangan. Percobaan itu gagal tentu saja. Marc-Andre ter Stegen tidak selevel dengan Manuel Neuer. Yannick Carrasco kemudian memiliki waktu dan ruang untuk mencetak gol dengan mudah. Pasukan Zinedine Zidane yang kehilangan sejumlah pemain utamanya termasuk Kapten Sergio Ramos, gelandang penting Casemiro, dan striker Karim Benzema hanya bisa main imbang 1-1 di kandang Villarreal pada hari Sabtu 21 November 2020. Dengan hasil ini, maka Real Madrid masih menempati urutan keempat klasemen La Liga mengoleksi 17 poin dari 9 pertandingan. Bukan itu yang paling penting, tetapi mereka bisa kehilangan momentum saat tandang ke Inter Milan untuk laga Liga Champions beberapa hari lagi. Bintang Norwegia Erling Haaland mencetak 4 gol dalam kemenangan Borussia Dortmund 2-5 di kandang Hertha Berlin pada hari Minggu 22 November dini hari. Koleksi 4 gol dari 1 pertandingan Bundesliga ini menyebabkan Erling Haaland naik ke posisi kedua klasemen top skor Liga Jerman dengan 10 gol. 1 posisi dan 1 gol lebih sedikit daripada Robert Lewandowski dari Bayern München. Sejak bulan Mei 2019, Erling Haaland sudah mencetak 41 gol untuk klub dan negaranya Norwegia di semua kompetisi. Cristiano Ronaldo menyumbangkan 2 gol dari 2 tembakannya ke gawang Cagliari pada laga Italia hari Sabtu 21 November 2020. Juventus seharusnya bisa menang lebih besar lagi karena mencatatkan 19 serangan dengan 6 on target. Juventus masih berada pada urutan keempat klasemen setelah Milan, Sassuolo, dan Roma menang atas lawan mereka masing-masing pada laga akhir pekan. Pasukan Frank Lampard menang 0-2 di Newcastle United dengan 1 gol bunuh diri pemain tuan rumah dan 1 lainnya dari Tammy Abraham pada babak kedua. Chelsea berada pada urutan ketiga klasemen Liga Inggris setelah Liverpool menang atas Leicester City pada Senin pagi. Gerard Pique harus dibawa keluar lapangan pada menit ke-61 laga tandang Barcelona di Atletico Madrid pada hari Sabtu malam 21 November karena cedera lutut kanan yang membuatnya harus keluar lapangan dengan berjalan tertatih-tatih. Bek tengah Catalonia itu tampak sangat kesakitan saat dia terbaring di atas lapangan dengan lengannya terangkat ke atas memberi tanda bahwa dia perlu diganti. Pique berusaha meletakkan beban di kakinya setelah diangkat, tetapi dia harus dibantu oleh 2 anggota tim medis Barcelona saat dia berjalan menuju terowongan kamar ganti. Pasukan Ronald Koeman hanya meraih 11 poin saja dari 24 poin pertama yang bisa diambil. Barca mencatatkan 3 kemenangan, 2 hasil seri, dan 3 kekalahan dalam 8 pertandingan pertama mereka, yang merupakan start paling buruk bagi tim yang berencana untuk menantang gelar juara. Terlalu banyak poin yang terbuang percuma. Begitu banyaknya poin hilang sehingga ini merupakan tim Blaugrana terburuk dalam 25 tahun terakhir sejarah mereka. Terakhir kali Barca sebegini buruknya adalah pada musim 1995-1996.
Namun kemudian mereka memiliki 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dalam 8 pertandingan pertama, memberi mereka 12 poin, 1 poin lebih banyak daripada yang berhasil dilakukan oleh Koeman saat ini. Awal musim buruk lainnya terjadi pada musim 2002-2003 dan 2003-2004. 3 kekalahan dalam 8 pertandingan seperti musim ini adalah jumlah yang banyak bagi Barcelona, dan sulit untuk menemukan contoh yang lebih buruk lagi pada masa lalu. Barcelona juga pernah kalah 3 kali pada musim 2000-2001, tetapi mereka memenangkan 4 pertandingan dan mengumpulkan 13 poin, masih lebih baik daripada posisi mereka saat ini. Bersiaplah melihat Barcelona gagal lolos ke Liga Champions musim depan 2021-2022. Jika pasukan Ronald Koeman hanya bisa mengumpulkan kurang dari setengah poin yang tersedia seperti yang mereka lakukan sampai pekan ke-8 Blaugrana di Liga Spanyol, 11 poin saja dari kemungkinan 24, maka mereka tidak akan lolos bermain di Liga Champions musim depan. Apakah itu belum cukup buruk? Bintang klub Lionel Messi pasti mengambil keputusan untuk pergi dari Camp Nou jika mereka gagal lolos ke kompetisi elit Eropa. Sesudah kemenangan 1-0 atas Barcelona pada hari Sabtu 21 November, Atletico Madrid kini dalam posisi tidak terkalahkan dari 8 laga perdananya pada La Liga musim 2020-21. 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pasukan Diego Simeone itu kini dalam rangkaian 24 game tidak terkalahkan di semua kompetisi. Untuk pertama kalinya musim ini kita merasa bahwa Atletico akan menjadi pesaing serius gelar juara La Liga musim ini, terutama setelah Barca kini tertinggal 9 poin di belakangnya, dan Los Rojiblancos berhasil menjaga selisih 3 poin di atas Real Madrid. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.